wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Saputra. Pada hari ini saya akan coba mengerjakan tugas 2, analisis sistem visualisasi data. Oh iya, NIM saya 04233468, saya PPJ Batam. Yang pertama kita disuruh, ini adalah file yang kita butuhkan untuk mengerjakan tugas ini, yaitu pendapatan dan kebahagiaan. Lalu kita disuruh menginstal ini dulu. Langsung saja kita buka RStudio. Kita coba install dulu. Oke. Proses installing. Setelah menginstal package, kita uh, mulut paket menggunakan fungsi library. Oke, library depannya udah Westwood under R versi 4.3.3. Library Broom, library udah. Langsung saja kita ke A, menggunakan plot histogram to check apakah variabel terikat presisi normal atau tidak. Jelaskan proses histogram tersebut. Langsung aja install. Oh yeah, install package. Saja kita install package. Package untuk membaca Excel. Nah, lalu kita mengambil data yang ada pada folder yang telah kita download. Datanya saya letakkan di semester folder semester 7, selanjutnya di dalam folder analisis visualisasi data, dan ini filenya yaitu data Excel yang saya simpan di local disk C. Langsung saja kita panggil. Maka telah kita dapatkan data yang tadi ada pada soal, sekitar 400-an nomor.
selanjutnya kita buat data. Coba memastikan datanya tadi ya, ini adalah bagian atas atau head datanya. Lalu selanjutnya kita buat proses histogramnya yang saya sudah buat. Oke. Jadi untuk jawaban nomor yang A-nya yang ini telah didapatkan frekuensi nilai kebahagiaan dengan plot dan berjudul histogram sifat variabel kebahagiaan. Untuk hasil interpretasinya yaitu berdasarkan histogram variabel kebahagiaan terlihat bahwa distribusi data tidak sepenuhnya simetris dan cenderung membentuk pola yang miring. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak sepenuhnya berdistribusi normal. Hasil ini kemudian diperkuat melalui uji Shapiro-Wilk yang memberikan nilai P kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kebahagiaan tidak berdistribusi normal secara statistik. Dengan demikian, analisis visual maupun uji formal menunjukkan bahwa distribusi variabel terikat dan tidak mengikuti pola distribusi normal. Baik, yang A sudah kita kerjain, selanjutnya kita ngerjain yang B. Di sini yang B gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Saya sudah mengerjakannya di Word. Mungkin saya izin untuk mengcopy pastekan saja karena untuk meminimalisir kesalahan. Oke. Maka di sini mungkin sama artinya tetapi dengan beda plot saja. Yang di sini ditampilkan dengan titik-titik dengan color warnanya warna biru, size-nya 2, ukuran 2 dan 2, dengan X yaitu pendapatan, Y yaitu kebahagiaan. Di sini lalu kita membuat garis linear yang berwarna merah, garis titik putus merah. Oke, dari hasil interpretasi ini, berdasarkan scatter plot, terlihat bahwa titik-titik data menunjukkan pola yang cenderung meningkat dari kiri ke kanan, sehingga mengindikasikan adanya hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan, yaitu semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaan pun makin tinggi. Garis regresi linear yang ditambahkan untuk mempertegas bahwa peningkatan pendapatan diikuti oleh peningkatan tingkat kebahagiaan. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan antara linear yang cukup jelas, sehingga analisis regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memodelkan hubungan tersebut. Selanjutnya kita mungkin untuk B sudah selesai, selanjutnya kita ngerjakan untuk yang C. Di sini kita disuruh lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan regresi tersebut. Oke. Oke. Dari hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kebahagiaan.
Koefisien regresi bertanda positif yang berarti semakin tinggi pendapatan seseorang maka makin tinggi kebagian cenderung meningkat. Ya, sebetulnya artinya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Dengan hasil uji signifikan menunjukkan bahwa koefisien mendapatkan signifikan p-value kurang dari 0,05 sehingga mendapatkan terbukti secara statistik mempengaruhi kebahagiaan. Oke, masih sama juga. Oke, selanjutnya kita coba mengerjakan yang D. Oke, langsung aja yang D. Di sini kita disuruh gunakan perintah plot untuk cek homoskedasitas. Oke. Dari penjelasan ini ya masih sama juga sama yang tadi, yaitu untuk X itu menunjukkan nilai prediksi dari model regresi, yang Y menunjukkan selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Setiap titik ada residuals untuk satu data. Berdasarkan plot residuals dan fits, terlihat bahwa titik tersebut tersebar secara acak. Kelihatan di sini secara acak di sekitar garis horizontal 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Ya. Dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedasitas terpenuhi, artinya varian residual bersifat konstan di seluruh rentang nilai pendapatan. Jika sebaliknya terlihat pola melebar atau menyempit, titik-titik residual tampak berbentuk pola kipas, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedasitas, yaitu varian residual tidak konstan. Dalam ini model regresi mungkin kurang ideal. Maka kita telah mengerjakan yang D, selanjutnya yang ke E. Untuk E, di sini kita disuruh visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Oke, yang E ini ada beberapa soal lagi di dalamnya, tetapi ini satu jawaban. Langsung aja ke studio. Untuk yang satunya E1. E1. Oke, untuk yang E kita disuruh plot data point pada grafik. Nih. Selanjutnya yang untuk nomor 2 kita disuruh menambahkan garis. Masih sama seperti yang tadi, cuman kita menambahkan garis saja. Garis ini. Lalu untuk yang nomor 3 kita disuruh menambahkan persamaan untuk garis linear. Ini ya untuk persamaan garis linearnya, regresi Y sama dengan 0,71 X ditambah 0,21 R kuadrat sama dengan 0,75. Lalu di yang nomor 4 kita disuruh menambahkan judul. Ya, judulnya yang ini, persamaan garis linear pendapatan kebahagiaan dengan X yaitu pendapatan, Y yaitu kebahagiaan. Maka dengan ini sudah tugas saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.